Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja dulu ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Nahwu. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan senantiasa memberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang alhamdulillah dengan petunjuknya kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kitab Nahwu jilid 1. Ya, kalau saya namakan ini adalah grammar dasar bahasa Arab 1, ya, dasar 1. Yang hari ini kita sudah masuk ke bab al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah. Ya, saya harapkan supaya sebelum kita masuk ke materi baru, materi-materi sebelumnya kita sudah pahami. Sebab kalau kita tidak begitu, nanti kita akan ketinggalan atau kebingungan gitu. Jadi contohnya ketika kita membahas tentang al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah, pasti ada kaitannya dengan mubtada dan khobar, karena ini tidak jauh dari kaidah-kaidah sebelumnya. Jadi ini terus berkelanjutan. Jadi istilah-istilah yang biasa dipakai para ulama nahwu kita juga akan populerkan, kita lazimkan supaya kita terbiasa mendengarnya. Baik, kita akan mulai mengartikan dulu. Kita artikan dulu kata per kata. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, mengartikan kata per kata ini adalah cara kita untuk menambah perbendaharaan kosakata bahasa Arab supaya kosakata kita terus bertambah, dan kita juga bisa mengenali karakter struktur kalimat. Orang Arab itu biasa bagaimana sih menyusun atau membuat satu kalimat itu. Ya, kadang-kadang terdengar janggal di telinga kita orang Indonesia karena memang culture-nya, kulturnya memang beda. Tapi dengan membiasakan kita mendengar, kemudian memahami, insya Allah lama-kelamaan juga kita tidak begitu kesulitan jika ada orang Arab bicara bahasa Arab. Itu masalah kebiasaan aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah. Al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Maaf. Jumlah ismiyah. Al-amthilatu, contoh-contoh. 1. Ad-daru, rumah. Ad-daru, rumah. Wasi'atun, luas. Rumah itu luas. Jadi susunannya ini adalah mubtada khobar ya. Semuanya dari contoh nomor 1 sampai nomor 6. Susunannya mubtada khobar. Yang kedua, al-jawu, udara. Al-jawu, udara. Mu'tadilun, adil.
Adil itu kan dalam bahasa kita itu apa ya? Tidak berat sebelah ya, tidak berat sebelah ya sama gitu ya. Tapi kalau orang Arab untuk menyatakan sebuah sesuatu yang seimbang itu ya dikatakan mu'tadil, adil, mu'tadil. Jadi adil, mu'tadil itu sesuatu yang seimbang. Artinya kalau dalam bahasa kita, kultur terjemahan bahasa kita apa adil itu? Untuk konteks udara loh. Ya, bukan sepoi-sepoi. Ya, sepoi-sepoi itu nggak terlalu kenceng anginnya, juga nggak terlalu rendah sehingga kita kurang merasakan kesejukannya. Jadi untuk ungkapan sesuatu yang sepoi-sepoi, mu'tadilun al-jawu mu'tadilun. Udara itu sepoi-sepoi. Jadi tapi kita mengartikan itu letterlek ya, mengartikan letterlek supaya apa? Supaya kita terbiasa mengenali sebuah eh, bahasa Arab dan bagaimana bahasa Arab itu ketika diterjemahkan mengalami sebuah akulturasi apa itu masuk dalam dunia kita. Jadi itu intinya sebuah penerjemahan itu. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka yang kita pakai adalah CCU-nya orang Indonesia. Cross culture understanding-nya orang Indonesia itu yang kita pakai. Karena kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan tujuannya untuk bagaimana supaya terjemahan bahasa Arab itu bisa dengan mudah dipahami oleh orang Indonesia gitu. Gitu. Baik, nomor 3. Jadi yang lain bisa mengikuti kalau ada yang menyimak ini, kita membahas tentang al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah, yaitu kitab Nahwu Wadhih jilid 1. Nahwu Wadhih jilid 1. Kita membahas tentang al-jumlatul ismiyatu, jumlah ismiyah. Ini masih dasar ya, tapi insya Allah kita rencanakan kita akan membahas 2 bab. Yang pertama al-jumlatul ismiyatu, yang kedua nasbul fi'il mudhari, nasabnya fi'il mudhari. Kalau waktunya mencukupi ya, 1 jam kita bahas 2 bab. Ini belum saya bikin silabus, rencananya mau saya bikin silabus supaya target 1 jilid itu bisa selesai berapa kali pertemuan. Insya Allah semuanya masih dalam perbaikan. Yang nomor 3, al-ghubaru, ghubar. Apa artinya al-ghubar? Debu, 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 nah, debu. Fa'irun, fa'irun. Apa artinya fa'irun? Beterbangan, beterbangan. Coba bisa diterjemahkan, bantu terjemahkan Ibu. Al-ghubaru fa'irun. Debu itu beterbangan. Kita bisa tambahkan itu karena susunannya susunan mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Jadi susunan jumlah ismiyah yang ini salah satu dari beberapa macam susunan kalimat bahasa Arab. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, ada mudhaf ilaih. Yang ketika kita ucapkan itu tidak membuat orang yang mendengarkan atau mustami itu bertanya-tanya lagi. Jadi misalnya debu itu beterbangan, orang udah cukup mengerti, oh iya maksudnya debu itu beterbangan, nggak perlu ada yang ditanyakan lagi. Maka ini disebut al-jumlatul mufidah, jumlah mufidah, jumlah yang susunan bahasa Arab yang sudah bisa memberikan artinya secara sempurna sehingga mukhatab atau mustami, orang yang mendengar ucapan kita tidak perlu menanyakan lagi karena tidak fahamnya mereka udah paham itu. Jadi kita bisa tambahkan itu al-ghubaru tha'irun, debu itu beterbangan. Beda ketika kita menerjemah debu yang beterbangan itu, orang bisa penasaran, masih tanya, iya kenapa dengan debu yang beterbangan itu? Berarti masih ada kalimat yang harus menjadi pelengkap. Kalau kita artikan yang, tapi itu salah, dalam susunan bahasa Arab bukan yang. Kalau yang itu biasa bermakna na'at man'ut atau sifat mausuf. Itu yang, misalnya rumah yang besar itu roboh misalnya begitu.
Tapi kalau rumah itu besar, beda. Rumah yang besar itu bla 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 bla, harus ada pelengkapnya. Itu kan belum jumlah mufidah karena belum lengkap artinya. Tapi kalau rumah itu besar, itu udah lengkap artinya, udah bisa dipahami. Al-ghubaru debu, fa'irun beterbangan. Debu itu beterbangan. Makanya bisa kita tambahkan itu. Nomor 4, asyari'u, jalan raya. Asyari'u, jalan raya. Kalau torik biasanya jalan kecil ya. Kalau torik untuk ungkapan jalan kecil. Kalau asyari' jalan raya, jalan besar. Muzdakhimun, muzdakhimun, berdesak-desakan. Ya gitu. Jadi ibu lama-lama akan tahu, jadi tauli dulu kok istilahnya, apa ya, perpalingan bahasa itu dari bahasa Arab. Jalan raya itu berdesak-desakan. Mungkin dalam telinga kita nggak terbiasa. Maksudnya apa jalan raya itu berdesak-desakan? Jadi maksudnya jalan raya itu ramai, gitu, macet, boleh, muzdakhim. Jadi ini ungkapan bahasa Arab yang sudah mengalami akulturasi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, lama-lama telinga kita akan terbiasa mendengar ungkapan bahasa Arab, sesuatu yang janggal nanti akan, oh ya maksudnya begitu, maksudnya begitu. Asyari'u muzdakhim. Jalan raya itu berdesak-desakan, alias macet. Nomor 5, at-tariqu, jalan. At-tariqu, jalan. Nah, ini saya terjemah. Iya, betul. Dayyiq. Ya pokoknya tidak sebesar asyari. At-tariq itu tidak sebesar asyari. At-tariq itu jalan, jalan kecil lah. Dayyiqatun, sempit. Dayyiqatun, sempit. Kita tidak membahas mudzakkar ta'nitsnya ya, kita belum sampai situ. At-tariqu, jalan, dayyiqatun, sempit. Jalan itu sempit. Nah, ini sudah jumlah mufidah nih. Karena sudah bisa memberikan pemahaman arti secara sempurna. Yang dimaksud adalah jalan itu sempit. Beda ketika saya mengungkapkan jalan yang sempit itu. Nah, orang masih bertanya, pasti ada kelanjutannya ini. Maka itu belum bisa dikatakan jumlah mufidah. Nah, jalan yang sempit itu susunannya bukan mubtada khobar nanti. Susunannya sifat mausuf atau na'at man'ut. Belum lengkap. Sifat dengan yang disifati. Kemudian nomor 6 kita lanjutkan. Al-fa'ratu tikus. Al-fa'ratu tikus muhtabi'atun, bersembunyi. Muhtabi'atun, bersembunyi. Ikhtaba'a yakhtabi'u. Muhtabi'atun, bersembunyi. Oke. Kelihatan ya tulisannya ya. Oke. Al-fa'ratu tikus muhtabi'atun, bersembunyi. Tikus itu bersembunyi. Kalau kita perhatikan contoh nomor 1 sampai nomor 6, semua susunan itu jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang tersusun antara mubtada dengan khobar. Jadi semua jumlah yang tersusun antara mubtada dan khobar kita sebut dengan jumlah ismiyah. Nah, kita akan bahas kaidahnya. Al-qaidatu, kaidah, undang-undang, undang-undang, ya, peraturan, kaidah ini. Jadi pemahaman kita tentang jumlah ismiyah tidak boleh keluar dari kaidah ulama ahli nahwu. 12, kaidah 12, kullu jumlatin, setiap jumlah. Ini sudah pernah saya artikan sebelumnya, jadi nggak perlu saya tulis lagi, saya silang. Tanda silang berarti sudah sama ya artinya. Kullu jumlatin, setiap jumlah. Tatarok kabu, yang tersusun. Tatarok kabu, yang tersusun. Atau tersusun boleh, supaya kita tahu arti asalnya. Tatarok kabu itu tersusun. Ini juga sudah pernah saya artikan.
Yang sudah diartikan nggak usah diartikan lagi. Makanya pentingnya kalau kita membaca, sering membaca ya. Sebelum kita masuk materi baru, kita ulas lagi materi dari awal itu jangan sampai lupa. Dan kalau kita sudah banyak membaca itu, pasti perbendaharaan kosakata kita akan bertambah. Jadi semakin banyak kosakata yang dihafal, maka semakin bersih kitab itu. Artinya bersih dari arti karena sudah banyak yang dihafal. Ya, tapi kalau pemula ya nggak apa-apa, ya mengartikan nggak apa-apa. Tapi jangan mengartikan terus udah pernah diartikan masih aja diartikan. Nah itu berarti nggak pernah dibaca. Tata rokabu tersusun min mubtada'in, min mubtada'in, dari mubtada. Ini nggak saya artikan karena mubtada ya mubtada. Kita biasakan pakai istilah ulama nahwu itu mubtada wa khobarin dan khobar. Tusama dinamakan, sudah pernah saya artikan. Tusama dinamakan dia. Jadi tusama itu fi'il mudhari' mabni majhul menyimpan domir hiya. Hiya itu dia perempuan. Dia perempuan kembali kepada jumlah, yaitu yang menunjukkan perempuan karena jumlatin itu ada taknisnya, ada tak taknis, tak tanda marbutoh tanda perempuan. Jadi setiap fi'il itu pasti ada fa'il. Nah kadang-kadang fa'ilnya itu tersimpan karena bentuknya domir mustatir, domir yang tersimpan gak kelihatan. Nah tusama ini fi'il mudhari' menyimpan domir hiya ini domir mustatir kembali kepada jumlah. Kullu jumlatin, kembali kepada jumlah. Jadi yang di jumlah itu dinamakan jumlatan ismiyatan. Jumlah ismiyah. Coba saya minta supaya dibaca ulang. Kebetulan ya, ini ya. Oke, Ibu siap membaca ulang? Dari awal al jumlatul ismiyah itu jumlah ismiyah. Jadi supaya ini karena Ibu punya kesempatan untuk talaki tapi virtual. Talaki tapi virtual ini bagus supaya kalau ada kesalahan bisa langsung dibetulkan. Silakan. Al-amthilatu. Al-amthilatu itu contoh-contoh, bentuknya itu jamak. Ad-daru rumah. Ya, dua. Ya. Spoi maksudnya ya. Ya, terus. Ya. Asyari'u ada alif lamnya dibaca. Asyari'u ada ma'rifat alif lamnya dibaca. Asyari'u artinya ramai ya, macet gitu. Oke. Ya. Al-fa'ratu fa'rah. Muhtabi'atun. Al-qaidatu nggak boleh tanwin karena ada al. Ya, kalau ada al nggak boleh ditanwin. Itu kaidah itu ya, oke. Nggak boleh tanwin. Karena sudah ma'rifat, ngapain nakiroh? Jadi kalau ma'rifat, nakiroh. Kalau ma'rifat bisa al, bisa idhofah, ya kan? Itu. Al-qaidatu kaidah.
kullu jumlatin. In min mubtada'in, min mubtada'in. In in mubtada'in. Ya, 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 kasroten. Khobarin, khobarin, dia tuh sama dinamakan dia, atau langsung dianya kita ganti langsung jumlah. Tuh sama dinamakan jumlah. Kan asalnya hia itu dia perempuan, tapi langsung kita bunyikan langsung ke domir yang dituju nggak apa-apa. Tuh sama dinamakan jumlah. Ismiyatan yang lengkap harokatnya. Ayo coba diterjemah kaidahnya, belajar. Mubtada dan khobar udah pernah kita bahas. Apa kita bahas lagi? Oh, minggu lalu pas hari Kamis ya. Oh, iya iya iya. Hari Kamis pembahasannya tentang mubtada khobar pas ibu tidak masuk. Oke, baik baik baik. Saya akan ulang lagi. Saya akan ganti share screen-nya. Saya akan ganti supaya jelas. Ini maaf. Nanti ini Bu Alfi bisa lihat itu, Bu Alfi bisa lihat kitabnya Nahwabe. Pak Syahrukhim, Masya Allah, ini Ustadz kita ini, Pak Syahrukhim. Oke, saya coba share screen yang materi mubtada dan khobar. As mubtada dan khobar. Oke. Mubtada dan khobar. Oh iya, ya lupa saya buka dulu. Jadi mohon maaf kalau ada keterlambatan loading karena memang ini penuh sekali. Oke, mubtada dan khobar. Yang itu barangkali bisa dilihat kitabnya langsung, kitab Nahwadi jilid 1, pembahasan tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Materi 910. Jumlah ismiyah. Belum play. Udah kelihatan Bu mubtada khobar? Halo? Cek. Oh, ada dokumen. Saya udah buka, pennya sudah dibuka. Ya yang mubtada khobar ya. Yang mubtada khobar. Saya udah kelihatan belum di tampilannya itu? Al-mubtada wal khobar. Oke, saya stop dulu dah.
Ya, harusnya udah keluar soalnya filenya sudah saya buka. Mubtada dan khabar. Oke, ini mubtada dan khabar ini udah kelihatan, Bu? Baik, saya artikan aja ya. Al-mubtada wal khabar. Kita mundur dua bab sebelumnya ya. Al-mubtada wal khabaru mubtada dan khabar. Al-mubtada wal khabaru mubtada dan khabar. Ya, sudah, artinya ini nggak perlu saya artikan lagi. Al-amthilatu contoh-contoh satu, at-tufahatu. At-tufahatu apa? Tufahatu apel. At-tufahatu apel. Oke, khulwatun manis. Berarti apel itu manis. Dua, asuratu gambar atau lukisan boleh. Gambar atau lukisan, jamilatun indah. Nah, kalau untuk perempuan ya cantik. Tapi karena untuk gambar, lukisan ya indah. Gambar itu indah. Tiga, al-jaryu, lari. Mufidun, bermanfaat. Salah. Berlari itu bermanfaat. Lari itu bermanfaat. Bermanfaat bagi yang kuat ya lari. Yang nggak kuat, yang sudah umur, yang nggak usah lari, jalan kaki aja. Empat, al-qitaru kereta. Al-qitaru kereta, sari'un cepat. Kereta itu cepat. Lima, an-nadhafatu kebersihan. An-nadhafatu kebersihan, wajibatun wajib. Kebersihan itu wajib. Menjaga kebersihan itu wajib maksudnya. 6. Al-ardu. Al-ardu, bumi, mustadiratun bulat. Mustadiratun bulat. Bumi itu bulat. Sudah, Ibu? Nomor 9. Al-qaidatu qaidah. Qaidah nomor 9. Al-mubtada mubtada, ismun isim, nggak usah saya artikan lagi. Marfu'on yang dibaca rofa. Marfu'on dibaca rofa. Fi awalil jumlati. Saya baca semuanya ini. Fi awalil jumlati, di awal jumlah. Di awal jumlah. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang terdapat di awal jumlah. 10. Al-khobaru khobar. Ismun, isim, nggak saya artikan. Marfu'un, dibaca rofa, sudah ada atasnya. Yukawwinu. Yukawwinu, membentuk. Yukawwinu, membentuk. Yang membentuk boleh, kasih yang boleh. Membentuk. Karena jumlah setelah nakirah biasa jadi sifat. Yukawwinu, membentuk. Isim, membentuk dia. Yukawwinu itu fi'il mudhari', menyimpan dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Huwa kembali kepada isim. Karena huwa ini jamak, karena huwa ini mudzakkar, harus kembali kepada lafadz yang mudzakkar juga, yang terdekat, yaitu ismun, isim. Berarti isim itu membentuk, khobar itu adalah isim yang dibaca rofa, yang membentuk. Ma'al mubtada'i, ma'a itu bersama, ma'al mubtada'i bersama mubtada, bersama mubtada, jumlatan mufidatan, saya gandeng aja, sebagai jumlah mufidah. Jumlatan mufidatan, jumlah mufidah. Coba kita terjemah. Khobar
adalah isim yang dibaca rofa yang membentuk bersama-sama mubtada sebagai jumlah mufidah. Jadi khobar itu selalu bergandengan dengan mubtada. Jadi susunan kalimat Arab itu, susunan jumlah Arab itu, bahasa Arab itu, ada beberapa kata yang memang selalu berpasangan, nggak bisa dipisahkan dua sejoli. Ada mubtada, ada khobar. Jadi selama di mana ada mubtada, di situ pasti ada khobar. Ya, di mana ada mubtada pasti ada khobar. Ini pembelajaran dasar ya. Ini nanti jangan diprotes saya, Ustadz. Ada mubtada tapi nggak ada khobarnya. Ada memang. Ya, tapi itu nanti kita nggak usah bahas terlalu jauh. Ya, babnya sadda masad dal khobar. Ada mubtada tapi bukan khobar. Jadi fa'il nanti. Jadi kembali kepada kaidah, ini saya buat ringkasannya. Ini mubtada. Jadi kalau begitu mubtada memiliki tiga ciri mubtada. Yang pertama harus isim. Isim, apa isim? Ismun, isim itu nama. Bisa nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda padat, yang lainnya itu isim. Yaitu dari segi makna. Tapi isim juga punya ciri. Dalam lafadznya isim itu punya ciri. Di antaranya ada al. Kalau ada al pasti isim. Kemudian menerima tanwin. Kalau menerima tanwin pasti isim. Kemudian khofat. Khofat itu dibaca jer. Kalau kalimat itu dibaca jer pasti isim, karena fi'il nggak ada yang dibaca jer. Nah, itu tanda-tanda isim pada lafadz. Tapi kalau tanda isim dalam segi makna yang kita pelajari di kitab Nahwati ini, yaitu nama. Semua yang menunjukkan nama, bisa nama manusia, hayawan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat dan lainnya, itu disebut isim. Yang kedua, marfu'un. Yang kedua marfu'un. Mubtada itu harus dibaca marfu'. Marfu' itu artinya rofa. Rofa itu artinya apa? Doma. Ya, ada peningkatan nih. Nah, marfu' atau dibaca rofa. Rofa itu artinya doma. Nah, kalau nasab apa nasab? Nah, ini i'rab, 4 i'rab ini harus dihafal. Ada marfu', ada mansub, ada majzum, ada apa? Ada majrur. Jadi ada rofa, ada nasab, jazm, dan jar. Kalau nasab itu fathah, rofa itu dhamma, jar itu kasroh, kemudian jazm itu sukun. Jadi ciri yang kedua, marfu, mubtada itu harus dibaca rofa. Yang ketiga, mubtada itu harus fi awalil jumlah, di awal jumlah. Di awal jumlah. Oke. Ini mubtada. Mubtada ini. Sekarang yang khobar. Khobar, coba diidentifikasi sendiri ciri-ciri khobar yang terdapat pada kaidah. Apa ciri-cirinya? Satu, ismun, isim, sama isim. Yang kedua, marfu juga. Marfu dibaca rofa. Yang ketiga itu yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Membentuk jumlah mufidah bersama-sama dengan mubtada. Membentuk jumlah mufidah bersama dengan mubtada. Ini yang saya maksud bahwa khobar itu selalu bergandengan dengan mubtada. Di mana ada mubtada, di situ pasti ada khobar. Dan khobar itu pasti rofa. Khobar mubtada itu pasti dibaca rofa.
Walaupun faktanya ada khobar jumlah itu tetap dibaca rofa, cuma dia mahal. Jadi menempati tempatnya rofa menjadi khobar mubtada. Ya, jadi ini pengertian mubtada dan khobar ya. Ini materi seminggu yang lalu yang ibu ketinggalan. Ya udah, sampai di sini ada yang kurang difahami tentang mubtada dan khobar. Oke, sekarang saya akan ganti slide. Saya kembali kepada pembahasan itu tadi jumlah ismiyah. Saya akan kembali kepada jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah itu apa tadi? Setiap jumlah yang tersusun antara mubtada dan khobar. Tadi udah kita bahas sedikit, kita singgung tentang mubtada. Mubtada itu isim rofa di awal jumlah. Perhatikan contoh nomor 1. Ad-daru. Contoh nomor 1. Ad-daru ini mubtada. Langsung kita sebut mubtada karena kita sudah belajar mubtada. Nah, ya, kita langsung sebutkan kedudukannya ad-daru itu sebagai mubtada. Nah, coba konfirmasi dengan kaidah mubtada. Isim, tanda isimnya dengan al, dibaca rofa di akhir. Ini ukuran ilmu nahwu itu harokat di akhir. Ini dibaca rofa di awal jumlah. Ini di awal jumlah bukan? Oh, berarti dia memenuhi kriteria sebagai mubtada. Nah, saya sampaikan selalu ada mubtada pasti ada khobar. Di mana ada mubtada pasti ada khobar. Berarti khobarnya mana? Nggak ada yang lain ini. Wasi'atun sebagai khobar. Khobar mubtada. Nah, kita konfirmasi dengan kaidah khobar. Khobar itu isim. Isim, tanda isimnya menerima tanwin nih pasti. Tanda isim pada lafaz menerima tanwin ya. Kemudian dibaca rofa, nih tanda rofanya di akhir. Kemudian membentuk satu jumlah bersama mubtada. Ini yang saya maksud membentuk satu jumlah bersama mubtada ini. Ad-daru wasi'atun. Rumah itu luas, membentuk satu jumlah bersama-sama dengan mubtada. Nah, inilah yang disebut jumlah ismiyah. Paham, Bu? Contoh nomor 1. Kalau contoh nomor 1 bisa dipahami sama, contoh nomor 2 sampai 6 semuanya sama penjelasannya. Al-jawu mubtada, mu'tadilun khobar. Khobar. Susunan antara mubtada dan khobar disebut oke, jumlah isinya. Kemudian nomor 3 al-ghubaru, debu, tha'irun beterbangan. Debu itu beterbangan. Debu itu beterbangan. Susunannya jumlah ismiyah karena tersusun antara mubtada dan khobar. Al-ghubaru sebagai mubtada, tha'irun sebagai khobar. Contoh nomor 4, asyari'u muzdakimun. Asyari'u jalan raya, mubtada, muzdakimun khobar. Asyari'u di dalam contoh ini tidak ada harokatnya, tapi orang yang paham nahwu udah tahu harokatnya apa. Asyari'u dibaca marfu'. Kenapa dibaca marfu'? Karena sebagai mubtada. Nah, inilah yang saya sebut bahwa tanpa ilmu ini orang nggak bisa baca kitab gundul. Karena untuk bisa membaca kitab gundul harus tahu kedudukan suatu kalimat ini jadi apa, jadi apa, jadi apa. Kalau nggak ngawur nanti. Nah, orang kalau nggak tahu kedudukan kalimat, mustahil dia bisa menerjemah kalimat Arab. Nggak akan bisa. Yang ada malah keliru, yang harusnya dijadikan maf'ul, ya dijadikan maf'ul, nah dia jadikan maf'ul mutlak, jadi beda, pengertiannya beda, kaidahnya beda, akhirnya berpengaruh pada penterjemahnya juga beda. Nah, inilah seringnya orang itu mendapati kitab-kitab terjemahan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan asli teks Arabnya, gitu. Contoh nomor 5, at-thoriqu. At-thoriqu jalan, dhayiqatun sempit. Jalan itu sempit. Jalan itu sempit. At-thoriqu jadi mubtada, dhayiqatun khobar. Mubtada khobar disebut jumlah ismiyah. Al-fa'ratu mubtada, mukhtabi'atun khobar.
Susunan mubtada khobar disebut jumlah ismiyah. Nah, nanti kita di bab berikutnya, ketika kita mendengar istilah jumlah ismiyah, ini pikiran kita sudah masuk. Oh, yang dimaksud jumlah ismiyah itu mubtada dan khobar gitu. Nah, gitu. Iya, makanya ini yang saya maksud, ilmu ini, kitab ini berkelanjutan. Jadi ada yang terpotong satu bab saja. Ini kedepannya kalau nggak diulang, akan ketinggalan, dan semakin orang bingung, semakin bukan tambah pintar, tambah bingung nanti. Jadi kita membahas jumlah ismiyah, padahal jumlah ismiyah itu kaitannya dengan mubtada khobar. Kita ketinggalan bab mubtada khobar, jadi tambah bingung apa itu mubtada, apa khobar. Oke, sampai sini bisa dipahami al jumlah ismiyah. Nah, ini kompetensi dari pembahasan ini adalah cukup kita bisa mengidentifikasi dalam sebuah susunan kalimat Arab mana mubtada, mana khobar. Kalau kita sudah bisa mendudukkan suatu kalimat itu dalam jumlah, udah tahu nih sebagai mubtada, ini sebagai khobar, udah selesai. Berarti kompetensi yang kita butuhkan sudah selesai. Cukup itu aja. Baru kita masuk ke bab berikutnya. Ya gitu. Jadi nggak perlu kita mengetahui sesuatu di luar yang menjadi kompetensi kita. Bukan tambah paham, tambah bingung nanti. Oke, jadi kompetensi yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran al-jumlatul ismiyah ini adalah kita memahami bahwa jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang tersusun antara mubtada dan khobar. Sedangkan mubtada dan khobar itu sudah kita bahas sebelumnya. Mubtada itu isim marfu yang terdapat di awal jumlah. Kalau khobar isim marfu yang membentuk satu jumlah mufidah bersama-sama dengan mubtada. Ini harus kita biasakan, kita latih. Kalau perlu kita ngomong sendiri, baca sendiri, kita belajar menerangkan sendiri. Iya, menerangkan sendiri. Iya. Oke. Sudah, ini udah paham cukup? Masih ada sisa waktu. Saya akan lanjutkan dengan nasbul fi'lil mudhari'i. Saya nggak mentargetkan sampai selesai nasbul fi'lil mudhari ini. Hanya memanfaatkan waktu yang tersisa karena sudah Ibu bisa pahami. Kita masuk ke nasabnya fi'il mudhari. Bisa kelihatan secara screen-nya? Oke. Nasbul fi'lil mudhari'i, nasabnya fi'il mudhari. Nasbul fi'lil mudhari'i, nasabnya fi'il mudhari. Jadi nggak saya artikan karena artinya sudah sama seperti Arabnya, jadi nggak perlu diartikan lagi. Nasabnya fi'il mudhari, saya silang. Al-amthilatu, contoh-contoh. Uridu, berkehendak aku atau ingin aku. Uridu itu ingin aku. Ingin aku. Akunya ini sebagai fa'il. Jadi uridu ini adalah fi'il mudhari. Ya, fa'ilnya ana, tersimpan di dalam kata uridu. Jadi setiap fi'il pasti punya fa'il. Nah, ini yang saya maksud, ini dua hal yang selalu bergandengan, nggak bisa-bisa. Ada fi'il pasti ada fa'il, ada mubtada pasti ada khobar, ada mudhof pasti ada mudhof ilaih, ada ma'tuf, ada ma'tufun ilaih, ada mudhof ilaih, ada apa lagi? Isim, ada na'at, ada man'ut. Ini suatu yang bergandengan. Ya. Uridu, keinginan aku, ingin aku. Jadi akunya ini sebagai fa'il. Saya taruh di belakang predikat karena susunan kalimat Arab itu selalu mendahulukan predikat baru fa'il. Nggak ada aku ingin, nggak ada di dalam bahasa Arab. Aku ingin nggak ada. Yang ada ingin aku. Predikat dulu baru fa'il. Nah, kita harus biasakan memahami susunan karakter bahasa Arab seperti itu. Nanti kalau kita sudah terbiasa, insya Allah kita akan paham dengan sendirinya. An aksina, bahwa membagusi aku.
atau memperbaiki aku. Boleh. Bahwa an itu kita artikan bahwa, walaupun dalam penerjemahannya bahwa itu kita hilangkan karena akan menimbulkan kejanggalan, ya, bahwanya saya ingin memperbaiki renang misalnya. Jadi saya ingin bahwa memperbaiki, orang akan janggal melihat terjemahan itu. Jadi bahwanya nanti kita hilangkan kalau kita terjemahkan, karena penerjemahan itu kita harus kembali kepada sisiunya orang Indonesia, budayanya orang Indonesia. An aksina bahwa memperbaiki aku, aksina itu bentuk fi'il mudhari', fa'ilnya ana, aku, ya, memperbaiki aku, saya kasih tanda kurung aku, asibahata akan berenang. Kalau kita terjemah apa adanya sesuai dengan terjemahan perkata ini, ingin aku bahwa memperbaiki aku akan berenang. Orang pasti bingung maksudnya apa gitu. Tapi bagi orang yang paham susunannya nggak bingung. Kita terjemahkan ada ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami oleh orang Indonesia. Biasanya orang Indonesia umumnya sebuah kalimat itu tersusun antara subjek, predikat, objek, kan? Subjek, predikat, objek. Ya udah, subjeknya mana? Aku. Predikatnya mana? Ingin. Aku ingin memperbaiki. Ada dua di situ predikatnya. Aku ingin memperbaiki. Asibahata renang. Aku ingin memperbaiki renang. Ya mungkin renangnya kurang bagus sekali. Ya, jadi diperbaiki. Oke. Nomor 2, arju berharap aku. Tentunya fi'il mudhari'. Arju berharap itu fi'il ya, kata kerja. Berharap aku. An ya'tadila, bahwa adil. I'tadala ya'tadilu, fi'il mudhari'nya. Karena ada huruf an, maka harus dibaca mansub, baca nasab. An ya'tadila, bahwa adil. Al-jawu, udara. Al-jawu, udara. Sudah ya, al-jawu tadi udah kita terjemah. Kalau kita terjemah gimana? Saya berharap bahwa udara itu sepoi-sepoi, adil. Adil itu tidak terlalu kencang sehingga menimbulkan keributan, jadi angin ribut. Juga tidak terlalu, nggak bisa kita rasakan adanya udara. Jadi sepoi-sepoi, enak. Jadi itu dalam bahasa Arab namanya adil. I'tadala ya'tadilu, ya'tadila al-jawu. Udara sepoi-sepoi. Masa udara adil? Maksudnya bingung. Orang Indonesia diterjemahin kayak gitu bingung. Tapi inilah namanya taulidul lughah. Jadi perpalingan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yasurru, menggembirakan. Yasurru, menggembirakan. Menyenangkan boleh, menggembirakan boleh. Menggembirakan. Filenya mana? Nanti filenya tidak tersimpan ya. Filenya ada tapi bentuknya masdar muawwal. Yang masdar muawwal yang terbentuk huruf an, huruf nasab dengan fi'il yang dinasabkan. Jadi itu nanti pembahasannya di jilid di dasar kedua, di jilid 2. Yasurru, menggembirakan ni akan aku. Jadi ini ni itu sebagai apa? Maf'ul bih, objek. Jadi menggembirakan aku. Apa? Berarti susunan ini masih belum ada filenya. Apa yang membuatku gembira? Berarti kan perlu file, pelaku yang melakukan perbuatan menggembirakan. Berarti mana yang jadi fa'il?
Nah, di sini ada an dan tazurona. An dan tazurona inilah yang kita fungsikan sebagai fa'il. Loh, fa'il itu katanya isim marfu, Pak. Mana tanda rofanya? Nah, di sini nanti pembahasan lain. Jadi fa'il itu kaidah dasarnya memang isim yang dibaca rofa. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang bisa berkedudukan sebagai fa'il bukan hanya itu saja, tapi fa'il bisa terbentuk dari berbagai macam. Di antaranya dengan an dan fi'il mudhari' yang dinasabkan. Itu namanya masdar muawwal. Kita belum sampai situ, jangan terlalu itulah mengangan-angan, nanti tambah bingung. Pokoknya antazurona itu adalah jumlah, bentuknya jumlah fi'liyah, karena ada fi'il, tazuro itu fi'il, ada fa'ilnya itu anta, karena menyimpan dhamir mustatir, takdiru wa anta. Jadi tazuro ini sudah terbentuk antara fi'il, ada fa'ilnya anta, takdiruhu anta, na menjadi maf'ul bih. Jadi susunan antazurona ini sudah terbentuk antara fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Berarti jumlah ismiyah. Ya kan? Ya, jumlah ismiyah dengan fi'il mudhari' yang dibaca nasab oleh harfu nasbin berupa an, dia menjadi fa'il. Keseluruhan ini menjadi fa'ilnya yasurru. Jadi fa'ilnya yasurru. Yasurru menggembirakan ni akan aku, antazurona bahwa kunjunganmu kepada kami. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita gimana? Yang enak. Yasurru menggembirakan ni akan aku, antazurona kunjunganmu kepada kami. Berarti subjeknya dulu, filenya. Kunjunganmu kepadaku membuatku senang, membuatku gembira. Nah, gitu kan. Jadi fleksibel. Ketika kita menerjemahkan, fleksibel. Yang penting tidak keluar, terserah. Terserah bagaimana cara kita menerjemahkan. Kalau redaksinya tergantung mutarjim, tergantung si penterjemah. Yang penting tidak menyalahi tata kaidah bahasa Indonesia SPO, subjek, predikat, objek. Nah, kalau kita nggak tahu kedudukan kalimat itu sebagai apa, kita nggak bisa menerjemahkan. Mana fa'ilnya ini, nah kan itu. Jadi kalau kita tahu kedudukan suatu kalimat, kita bisa menerjemahkan dengan mudah. Oh, ini fa'ilnya antazurona, berarti kunjunganmu kepada kami membuat kami gembira, atau membuat gembira kami. Kan bisa aja dua-duanya kan? Membuat kami gembira atau membuat aku gembira, atau membuat gembira aku, sama aja. Orang juga udah paham, orang Indonesia juga udah paham itu. Jadi ketika menerjemah, kita kembalikan kepada CCU-nya orang Indonesia, cross culture understanding, budayanya orang Indonesia. Yang penting kita tahu karakter susunan bahasa Arabnya, karena yang kita pelajari itu bahasa Arab, bukan bahasa kita, bahasa orang Arab. Ya, kita berarti harus mengetahui kultur atau budaya orang Arab. Nah, ini menjadi sesuatu yang wajib karena bukan kebetulan Al-Quran itu diturunkan Allah dalam keadaan berbahasa Arab. Maka belajar bahasa Arab hukumnya menjadi wajib. Ya, hukumnya menjadi wajib. Karena kalau kita nggak bisa bahasa Arab, kita nggak bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan linnas atau hudan lil muttaqin. Maka mempelajari Al-Quran, karena mempelajari Al-Quran itu wajib, maka apapun ilmu yang menjadi wasilah untuk bisa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, maka dihukumi wajib pula. Itu tata kaidah bahasa, tata kaidah usul fikihnya. Sesuatu yang wajib, maka wajib pula mengerjakan apa yang menjadi wasilahnya. Sholat wajib, berarti wudhu juga wajib, karena wudhu sarasanya sholat. Jadi begitu analoginya.
Sampai 3 contoh ini bisa dipahami, Bu? Apa artinya? Sudah bisa dipahami? Yang bingung artinya atau apanya? Yang penting artinya, ini saya baru mengartikan. Ah, iya. Hmm. Oke, memang baru sebatas itu saya menjelaskan. Saya belum menjelaskan tentang nasabnya fi'il mudhari yang mana. Nah, ini baru saya terangkan. Kita tiga contoh ini aja supaya karena waktunya itu kayaknya. Oke. Sekarang perhatikan nasabnya fi'il mudhari. Perhatikan mana fi'il mudhari dalam contoh nomor 1. Uridu an aksina sibahata. Mana fi'il mudhari'nya? Ada 2 fi'il mudhari. Uridu. Ada an aksina. Ada 2 fi'il mudhari. Yang uridu ini dibaca rofa karena tidak ada yang merofa, karena tidak ada yang memansubkan, nggak ada yang membuatnya dia dibaca nasab, juga tidak ada yang membuatnya dibaca jazm atau sukun. Maka menurut asal fi'il mudhari itu harus dibaca rofa. Menurut asal kaidah fi'il mudhari itu harus dibaca rofa. Selama tidak ada huruf yang menasabkan atau huruf yang menjazmkan, maka fi'il mudhari itu wajib dibaca rofa. Nah, fokus pada an aksina di sini. Fokus pada kata an aksina. Di sini ada aksina. Kenapa dibaca na aksina? Kenapa nggak dibaca aksinu? Kenapa nggak dibaca aksin? Nah, itu yang harus kita cari. Ini fokus bahasanya di situ. Dibaca nasab, dibaca fathah di sini karena ada an di sini. Nih, an nih. Huruf an ini disebut huruf min akhrufin nawasib. Jadi salah satu huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari itu an. Jadi ketika fi'il mudhari didahului an, maka fi'il mudhari itu wajib dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan fathah di akhir. Jadi an aksina, nggak boleh an aksinu, nggak boleh. An aksin nggak boleh. Paham? Jadi apa yang membuat fi'il mudhari itu dibaca nasab? Itu aja kompetensi yang kita pelajari, itu aja. Tujuan pembelajaran kita bisa menyebutkan kenapa itu dibaca nasab. Fokus yang nomor 2, contoh nomor 2. Ada kalimat an ya'tadila. Fi'il mudhari'nya mana? Ya'tadila, ini fi'il mudhari'nya. Dibaca nasab la. Kenapa dibaca nasab? Karena ada an. Oke, berarti sudah ada kemajuan. Nomor 3, ya suruni antazuro. Tazuro sampai antazuro, nah beda lagi. Nah, antazuro itu fi'il mudhari. Dibaca ro nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena ada an. Makanya tidak boleh dibaca antazur, nggak boleh dibaca jazm, nggak boleh. Antazuruna juga nggak boleh, karena ada huruf nasab. Maka harus dibaca karena ada huruf nasab, maka harus dibaca nasab. Antazuro rona. Sampai di sini paham? Nah, 3 contoh ini cukup membantu kita memahami ini. Jadi kaidahnya yunsobu dinasobkan, kita artikan aja. Yunsobu dinasobkan al-fi'lul mudhari'u, saya baca langsung. Al-fi'lul mudhari'u fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' dibaca nasab atau dinasobkan mata, ya ketika atau kapan saja ketika sabaqo mendahului. Hu ini domir saya pisah karena dia sebagai maf'ul bi. Sabaqo mendahului, hu akan, karena domir ini harus kembali kepada isim yang paling dekat dengannya. Karena domirnya domir mudzakkar harus kembali kepada isim yang mudzakkar juga.
Apa isim mudhari? Al-fi'lul mudhari. Sabaqah yang mendahului al-fi'lul hu akan fi'il mudhari. Ini jadi hu di sini kembali kepada fi'il mudhari. Sabaqah yang mendahului hu akan fi'il mudhari apa? Ahadun nawasibi. Salah satu huruf-huruf nasab. Ahadun nawasibi, salah satu huruf-huruf nasab. Salah satu huruf-huruf nasab. Al-arba'ati yang 4. Salah satu huruf-huruf nasab yang 4. Jadi huruf nasab yang masuk pada fi'il mudhari ada 4 macam. Wahia dan dia. Wahia dan dia maksudnya dia huruf nasab itu an, yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga idan, yang keempat kai. An, lan, idan, kai. Itu 4 huruf nasab yang bisa masuk pada fi'il mudhari. Jika salah satu dari huruf nasab ini mendahului fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut wajib dibaca nasab. Wajib dibaca nasab. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh yang lainnya. 4, 5, 6 didahului oleh lan. Nah, 4, 5, 6 didahului oleh lan. Perhatikan. Ini didahului oleh huruf nasab berupa lan, maka dibaca agdiba, ba. Ini didahului oleh lan, maka dibaca yafuza. Ini didahului oleh lan, maka dibaca apa? Adriba. Dibaca nasab ya. Kemudian yang keempat, yang nomor 7, 8, 9 didahului oleh idan. Idan ini termasuk huruf nasab bukan? Ya, berarti fi'il mudhari tuqima dibaca nasab karena didahului oleh idan, huruf nasab. Idan ini ada juga didahului oleh idan, maka tarbaha. Padahal di sini udah langsung tahu tarbaka di situ gak ada harokatnya loh. Gak ada kan? Tapi karena kita paham ilmunya, kita tahu ilmunya, kita bisa meletakkan harokat yang pas di sini. Gak boleh tarbahu, gak boleh tarbah, gak boleh, tapi harus tarbaka. Kenapa? Kalau ditanya kenapa harus dibaca nasab? Karena ada idan. Nah, kita bisa memberikan alasan itu. Jadi kita semakin tahu ya pentingnya ilmu ini ya. Karena di dalam Al-Qur'an juga banyak yang kayak gini. Suka hilang, apalagi Al-Qur'an cetakan Madinah itu biasanya di awal karena didahului oleh hamzah wasol itu suka tidak dikasih harokat. Tapi ketika kita baca waqaf, maka kita harus munculkan harokat. Nah, kalau kita nggak tahu artinya, kita nggak tahu ilmunya, maka pemberian harokat itu akan menjadi salah. Contoh apa ya? Misalnya iktif itu artinya memetik lah. Kita tambahkan i, harokat kasroh. Itu kenapa? Kalau nggak tahu ilmunya kan bingung. Apa aktif nggak boleh? Apa uktif nggak boleh? Ya, boleh-boleh aja bagi orang yang tidak tahu ilmunya. Tapi yang tahu ilmunya yang lebih cocok adalah iktif. Dibaca kasroh karena menyesuaikan dengan ain fi'ilnya pada kata tif. Ya, karena di situ tifnya dibaca kasroh, maka hamzah wasolnya pun harus di kasroh gitu ya. Dan banyak cetakan Al-Qur'an cetakan Madinah seperti itu rata-rata. Dan kadang-kadang di tengah juga ada yang tidak diberi harokat gitu. Yang sukun aja nggak ada sukunnya gitu. Nah, kemudian contoh nomor 9 nih, contoh nomor 9 ada idan, maka mana fi'il mudhari yang dinasab? Yafsuda al-hawa'u, enggak tafsuda.
Ya saya bisa ngoreksi kesalahan ibu kan, nggak boleh tafsuda al hawa'u, nggak boleh, karena fiilnya itu mu'annas, al hawa itu mu'annas. Mana Pak tanda mu'annasnya? Kan nggak ada tak taknis, nggak ada tak marbutoh. Tanda mu'annas nggak selalu ada tak marbutohnya. Ketika diakhiri dengan alif mamdudah, alif sama hamzah, itu berarti mu'annas, berarti yafsuda al hawa, yafsuda al hawa, al hawa'u. Ya. Idan yafsuda al hawa. Benar. Oke, jadi akar permasalahannya di sini adalah yafsuda. Jadi pokok bahasan kita ada di fi'il mudhari yafsuda ya. Yafsuda dibaca nasab karena didahului oleh huruf nasab idan. Kemudian contoh nomor 10, saya lanjutkan aja sedikit lagi 3 contoh. Ada kai ini huruf nasab. Amlan idan kai. Maka fi'il mudhari yang dibaca nasab adalah ata'allama, ma-nya di sini. Ini contoh nomor 11 kai. Yang dibaca nasab fi'il mudhari atanazzaha. Nomor 12 ada kai juga huruf nasab. Berarti cuma. Oke, bisa dipahami, Bu? Enggak, mau di tengah, mau di awal sama aja. Ketika ada huruf nasab harus dibaca nasab fi'il mudhari. Ini di awal, idan itu di awal, itu karena dia berupa potongan. Aslinya idan tuqima indana ini adalah jawaban dari sa'azuru madinatakum, aku akan berkunjung ke kotamu. Jawabannya idan tuqima indana, jika demikian kamu akan mampir ke rumahku. Nah, di sini karena saya tidak mengartikan semuanya secara lengkap, ini potongan-potongannya yang menjadi fokus bahasan kita saja. Jadi idan tarbaha tijaratuka. Ini artinya kan jika demikian kamu akan perdaganganmu akan beruntung. Nah, ini kan bentuk jawaban dari orang yang berkata sa'akunu aminan, aku akan menjadi orang jujur. Nah, dijawab idan tarbaha tijaratuka. Kalau begitu daganganmu akan beruntung karena kejujuran kamu. Sama yang nomor 9 juga, idan yafsudal hawa'u. Jika demikian udara akan menjadi rusak. Ini sebagai jawaban dari orang yang berkata sa'aglikun nawafida. Saya akan menutup semua jendela. Karena jendelanya ditutup, sirkulasi udara nggak berjalan lancar. Akhirnya dia menjawab idan yafsudal hawa. Jika demikian udara akan rusak. Maksudnya rusak bukan kayak apa, rusaknya udara itu tercemar gitu ya, karena nggak ada sirkulasi. Jadi itu sebagai jawaban dari perkataan orang sa'azuru madinatakum sa'akunu aminan sa'aglikun nawafida. Itu jawaban dari perkataan-perkataan itu. Udah? Nah, itu ada ya. Ya. Tidak akan. Lan itu artinya tidak, tapi karena masuk fi'il mudhari artinya tidak akan terjadi. Lan akdiba, tidak akan terjadi. Lan kayak supaya agar saya datang agar aku bisa belajar. Ya. Saya keluar agar aku bisa berjalan-jalan. Kharastu kayak atanazza, ata'allamu kayak akhdumal waton. Saya belajar supaya aku bisa mengabdikan diriku kepada negara. Nah, di situ ada tamrin fil i'rab, ada contoh nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya aja.
Jadi cara mengirob, jadi menjelaskan kedudukan suatu kalimat. Baik, terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah baik. Insya Allah baik. Kalau bisa silakan disebarluaskan ilmu ini. Kalau ibu bisa mengajar sendiri silakan diajarkan. Ya, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat, satu huruf. Kalau itu bermanfaat buat orang lain silakan, supaya bisa menjadi amal jariah. Dan bagi yang lain yang mau gabung, nanti silakan chat ke saya, nanti akan saya berikan linknya, jam berapa kita akan mulai. Ya, kalau ada yang paham, saya akan coba meluangkan waktu untuk mereview kembali pelajaran-pelajaran yang tertinggal itu. Insya Allah kita akan berkelanjutan, selesai jilid 1 kita akan masuk jilid 2 dan seterusnya ya. Dan ini karena kita orientasinya tujuannya adalah memahami Al-Quran, jadi akan saya selipkan, sorofnya akan saya selipkan, kemudian mengartikan Al-Quran juga akan saya selipkan. Mengartikan Al-Quran, saya akan potong beberapa ayat untuk cara mengaplikasikannya ilmu ini. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, kita baca hamdalah dan penutup majelis, kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.